Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, eh, materi kali ini yaitu berpikir komputasional. Jadi pada bab 1 yaitu berpikir komputasional, apa yang akan dipelajari ya? Pertama, yang akan menjadi capaian pembelajaran ya, diharapkan dengan belajar komputasional kalian bisa memahami strategi algoritmik standar ya sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data distrik ya bervolume besar. Nah, itu bab 1. Berpikir komputasional atau selanjutnya kita akan singkat dengan BK saja ya. Peta konsep materi dari BK itu yang pertama proposisi, yang kedua negasi atau ingkaran ya. Kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi dan inferensi. Yang ketiga yaitu deduktif, induktif dan abduktif. Kemudian bilangan desimal, biner dan heksadesimal, pemecahan masalah, problem solving, kemudian assessment, refleksi dan pengayaan ya. Jadi ini adalah peta konsep dari BK ya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Jadi ini adalah sebuah metode ya untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi BK dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Nah, metode ini dan model komputasional memberikan kemudahan buat kita ya untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nah, itu adalah eh, merupakan apa namanya pengertian dari BK ya. Nah, jadi BK itu mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Itu ya. Jadi perlu dipahami dulu konsepnya dulu ya. Nah, jadi di sini ada karakteristik ya berpikir komputasional itu seperti apa ya. Pertama, berdasarkan konsep. Jadi nggak mungkin BK itu tidak punya konsep ya. Jadi harus mempunyai konsep seperti apa ya dalam menyelesaikan eh, permasalahan atau problem solving yang ada. Nah, kemudian informatika jadi tidak hanya belajar tentang bagaimana menulis kode-kode program, tapi juga diperlukan sebuah pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Jadi abstraksi ya, berpikir secara abstrak ya. Secara abstrak itu tidak bisa tidak bisa namanya juga abstrak ya. Apa ya padanan katanya ya. Eh itu yang pertama. Jadi harus berdasarkan konsep. Konsepnya seperti apa? Kemudian yang kedua, kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial ya, di era milenial
Oke, ya. Kemampuan dasar apa? Kalau misalkan kemampuan dasar yang sangat dasar yaitu bisa mengoperasikan komputer. Itu adalah kemampuan dasar, ya. Nah, dari sini kalau misalnya kalian tidak mempunyai kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer, jadi eh, tidak akan bisa bersaing di era milenial saat ini, ya. Itu karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Misal, contoh eh absensi elektronik misalkan ya. Buat Bapak, menggunakan absensi elektronik itu memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah, problem yang ada saat ini. Kalian kalau misalkan tidak menggunakan absensi elektronik, kalian ketika misalkan Bapak berhalangan hadir atau dicatat secara manual atau misalkan absensi melalui WhatsApp grup, ya, eh, itu problemnya kalau menggunakan manual, menggunakan kertas, ya, itu nantinya akan tercecer, ya. Kalau misalkan kita tidak secara apa namanya ya, eh, menyimpan dokumentasi absensinya itu tidak bagus gitu ya. Nah, itu bisa saja hilang gitu ya dokumentasinya. Kemudian, walaupun secara elektronik melalui WhatsApp, tapi ini juga tidak menjadi efektif ya. Karena eh, di grup misalkan absen, di list absensi, tapi problem masih ada. Misalnya karena chat di grup itu sudah banyak, dia akan ke atas terus, ya. Kemudian atau misalkan suatu saat tiba-tiba di-clear message-nya. Nah, itu jadi problem. Tidak terdokumentasikan dengan baik juga. Nah, ini harus dipecahkan. Bagaimana misalkan data kehadiran itu tersimpan dengan rapi melalui aplikasi, melalui manajemen kelas yang baik secara digital, ya. Dan itu apa namanya? Tidak akan hilang. Oke, itu ya. Jadi BK di sini bisa menyelesaikan, memecahkan permasalahan tanpa harus berpikir seperti komputer, gitu ya. Nah, itu karakteristiknya. Kemudian yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Nah, di sini tidak hanya kalian harus memahami teori-teori tentang komputer, tapi juga kalian harus berpikir secara matematis. Misalnya begini, untuk dapat menyelesaikan problem absensi, ya, itu ada perhitungan-perhitungannya. Ya, perhitungannya seperti apa? Misalkan dari 17 kali pertemuan, anggaplah itu 100%, ya. Kemudian jika ada yang tidak hadir 1-2 kali pertemuan, itu persentasinya akan berkurang. Nah, seperti itu contoh berpikir matematis, ya. Kemudian ada pemikiran teknik di sini, ya. Oke, itu 4, ya. Karakteristik yang keempat. Kemudian sebuah ide dan bukan sebuah benda. Itu yang kelima. Jadi
konsep ide ya. Jadi bukan sebuah benda, bukan benda fisik, tapi ide. Makanya tadi dinamakan dengan abstraksi ya, abstraksi. Ide itu adalah sangat abstrak ya. Nah, yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Contoh, kalian perlu melakukan absensi digital. Nah, absensi digital. Eh, Kalian perlu melakukan absensi. Untuk apa? Untuk membantu menyiapkan dokumentasi pembelajaran. Ya. Jadi kalau kalian belajar di kelas, kemudian atau secara digital, online, kemudian kalian eh, mengisi absen secara digital melalui aplikasi yang disiapkan gitu ya. Nah, itu sangat diperlukan karena itu sangat penting sekali eh, kehadiran secara elektronik ya. Jadi dari kehadiran secara elektronik itu kalau di kurikulum Merdeka itu masuknya ke dalam sikap ya, sikap. Jadi sikapnya baik, kehadirannya baik. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Nah, jadi di sini ada sebuah tantangan ya, secara saintifik gitu, secara keilmuan yang bisa dipahami. Jadi harus eh, inovasi, penemuan problem solvingnya itu harus secara berdasarkan keilmuan. Yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komposisional. Ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau menguasai kemampuan berpikir komputasional, kalian tidak bisa mempelajari informatika secara optimal dan secara maksimal. Ya, optimal dan maksimal itu beda ya. Nah, ada yang tahu apa itu optimal, apa itu maksimal? Oke. Nah, optimal dan maksimal itu sama, tapi dosisnya berbeda. Ya, ya itu sama, tapi dosisnya berbeda. Oke, oke itu ya tentang materi tentang BK, berpikir komputasional. Selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan dengan kalimat proposisi. Oke, sampai di sini dulu materi pengantar berpikir komputasional. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komen, memberikan komentar di aplikasi Pena Mapel yang sudah Bapak buat, atau misalkan di komentar YouTube, channel YouTube Pena Mapel. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.